Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Jika pada hari ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan, dikuatkan, dipulihkan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah makna kematian bagi orang beriman. Makna kematian bagi orang beriman. Kematian adalah satu topik yang tidak enak dibicarakan dalam sekian banyak persoalan yang kita bicarakan. Bahkan sebagian banyak orang sudah barang tentu bicara kematian itu adalah yang tabu atau pamali bahasa Sundanya mah. Jadi saudaraku, di dalam hal ini, karena kematian adalah merupakan satu hal kepastian, mengapa kita tidak membicarakan dengan secara serius? Agar kita mempersiapkan diri kita sebelum hari kematian tersebut. Agar kita memahami makna kematian, apalagi kita sebagai orang beriman. Nah, bermakna apa kematian bagi orang beriman? Saudara, sebelum saya lebih jauh berkhotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk dengan kuasa-Mu untuk boleh kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kembali kita akan berbicara atau tema kita adalah makna kematian bagi orang beriman. Yang tadi saya bicara di pemula adalah kematian adalah suatu pembicaraan yang selalu dihindari banyak orang. Paling-paling mereka bicara, ya sudahlah, itu pasti kita dapat hari kematian, tetapi tidak perlu dibicarakan lebih lanjut karena itu masih jauh. Nah, seringkali saudaraku saya mendapatkan argumentasi semacam itu. Tetapi kita sebagai orang beriman harus berbicara soal hari kematian, sebab hal itu adalah yang pasti. Jikalau hal yang pasti, saudaraku, kita tidak bicarakan, ini adalah kita kurang bijaksana. Walaupun kesannya bicara kematian itu hal yang menakutkan. Ya, pada awalnya kalau kita belum paham. Tatkala kita sudah paham dengan nilai kematian, sesungguhnya kematian itu adalah satu nilai, satu keadaan, satu kondisi yang selalu kita rindukan, Bapak Ibu, bagi orang beriman. Mengapa demikian Bapak Ibu? Nah, inilah yang kita akan bicara di hari ini, saudaraku. Jadi bagi orang beriman kematian itu suatu nilai kerinduan. Bukan berarti bosan hidup ya Bapak Ibu. Seringkali juga orang putus asa, saudaraku, bicara, saya lebih baik mati sajalah Pak Pendeta daripada hidup juga susah. Bukan begitu maksud saya. Iya kan? Kerinduan akan hari kematian adalah sebagai nilai yang mutlak bagi orang beriman. Karena itu nilai kepastian. Dan sudah barang tentu di balik kerinduan ini ada apa? Ya kan? Ya sudah barang tentu pula ada hal yang kita percaya. Ada hal yang kita tahu. Ada hal yang kita mengerti. Ya kan? Dan kita paham akan nilai hari kematian kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menahan kematian. Seperti di Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Siapapun dia, tidak ada yang bisa menahan yang disebut hari kematiannya. Walaupun mereka berupaya dengan kias, dengan ciong, dengan prasyarat-prasyarat yang bisa menghindar dari kematian, nggak bisa Bapak Ibu. Ujung-ujungnya mati juga. Daripada kita menghindar sedemikian rupa, lebih baik kita dengan bijaksana menghadapi dan mengetahui
di balik kematian itu adalah ada sesuatu yang indah. Nah, inilah sesuatu yang kita akan bicarakan. Bahwa kita rindu hari kematian kita. Saudara, belum tentu dengan waktu Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kematian itu adalah kelegaan. Makna kematian bagi orang beriman yang pertama, kelegaan. Saya ambil dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, waktu itu murid-murid mengalami kegelisahan yang parah. Kegelisahan, saudaraku, yang paling parah, yang paling berat adalah ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Di sini, saudaraku, pada pasal 13-nya, Tuhan Yesus sudah berbicara bahwa Tuhan tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Nah, disinilah satu nilai, saudaraku, kegelisahan yang sangat-sangat berat. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui secara psikologi, kegelisahan yang sangat berat adalah kegelisahan ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Atau kita akan meninggal, itu kegelisahan yang paling berat. Yang murid-murid mengalami hal itu. Jadi kegelisahan ini menjurus kepada keputusasaan. Kalau tidak segera dijawab, kalau tidak segera ada jalan keluarnya, kegelisahan ini kegelisahan yang parah, Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, iya kan, kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Luar biasa. Rupanya Tuhan tahu kegelisahan hati mereka. Iya kan? Tatkala Tuhan akan pergi meninggalkan mereka. Jadi jelas, jaminannya adalah tempat tinggal. Bapak Ibu, ini suatu nilai yang luar biasa. Terminologi tempat tinggal itu adalah satu tempat di mana kita berhimpun bersama keluarga. Di situ ada sukacita, ada kedamaian. Setiap orang kerinduannya adalah memiliki tempat tinggal. Sebab itu adalah kebutuhan yang mendasar, tempat tinggal. Saudaraku, ya kan, walaupun mereka berusaha sungsang sumbel, tetap sekecil-kecilnya mempunyai tempat tinggal. Tempat di mana mereka bernaung, berteduh bersama keluarga dan berkumpul. Wah, ini satu nilai perkataan dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita di sorga. Satu sungguh luar biasa. Saudaraku, ini sebuah nilai kelegaan, saudaraku. Iya kan? Tempat tinggal di dunia ini akan bisa dibongkar, tetapi tempat tinggal di sorga tidak bisa dibongkar dan tidak bisa rusak. Satu nilai bagi saya ini, satu nilai kelegaan, saudaraku, di dalam hari kematian saya setelah itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada istilah orang meninggal di dalam Yesus, Bapak Ibu, berantakan, gentayangan, tidak ada. Mereka dikumpulkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Iya kan? Dan di situ kita semua sudah memiliki tempat tinggal masing-masing. Tatkala rumah itu sudah jadi, kita akan dijemput oleh Tuhan sendiri. Makanya orang meninggal di dalam Yesus, itu yang menjemput Tuhan sendiri, baik melalui malaikatnya, maupun melalui Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Saya sering menghadapi, saudaraku, orang yang mau meninggal sebagai hamba Tuhan. Saya melihat satu nilai yang indah, sesungguh luar biasa. Mereka mengatakan, Pak Pendeta,
Tuhan sudah menjemput saya. Saya bilang, silakan Anda pergi. Kalau memang itu Tuhan Yesus. Iya Pak Pendeta, Tuhan tersenyum dengan saya, dan Tuhan sudah mengulurkan tangan. Silakan Anda pergi dengan damai dan sejahtera. 3 kali narik napas, meninggallah dia. Puji Tuhan. Meninggalnya dia memiliki nilai kelegaan. Tidak ada kesakitan. Tidak ada kesengsaraan Bapak Ibu. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kedukaan. Ini namanya kelegaan Bapak Ibu. Makanya untuk setiap kita, tidak usah takut dengan hari kematian kita. Di situ benar-benar saudaraku ada kelegaan yang luar biasa. Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita. Puji Tuhan. Thomas mengalami kebingungan. Kemana engkau pergi kami tidak tahu. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Puji Tuhan. Ke sorga jalannya di dalam Yesus Kristus, dalam kebenarannya. Tanpa Yesus Kristus orang tidak bisa masuk sorga. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Bukankah itu nilai kelegaan? Yang mana kita terlepas dari himpitan hidup, terlepas daripada ikatan-ikatan yang jahat, terlepas daripada ikatan dosa, terlepas dari ikatan sakit penyakit. Makanya untuk dari itu Bapak Ibu, setiap kita, Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal. Dan tempat tinggal kita di sana adalah kekal. Tidak ada lagi kurun waktu. Puji Tuhan. Amin. Itu yang selalu kita rindukan, saudara. Iya kan, sebagus-bagus tempat tinggal di dunia, tidak lebih indah daripada nilai-nilai tempat tinggal di sorga. Many mansion, atau banyak tempat tinggal yang indah, yang luas, yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan mengerti akan nilai-nilai kegelisahan kita. Setiap kita kalau jujur Bapak Ibu, mau jujur, itu ada kegelisahan tersendiri atas nama kematian. Cuman seringkali orang tidak bijaksana. Seringkali orang bikin EGP, emang gue pikirin, gak boleh begitu Bapak Ibu. Engkau mesti tahu, sebab setelah kematian itu alam kekal. Tatkala engkau tidak di sorga, itu tidak berubah. Itu tidak berubah seperti dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya mati masuk neraka selamanya Bapak Ibu. Nah, kita puji Tuhan. Jadi kegelisahan kita ini harus dijawab, sebab itu nilai kepastian dalam kematian. Kegelisahan akan nilai hari kematian tidak boleh lagi atas diri kita. Tidak usah takut mati. Dan kematian tidak bisa dihindari. Seringkali saudaraku kita, saya juga banyak melihat orang Kristen, iya kan, yang atas namanya ya Pak, kita berupaya. Akhirnya ke dukun. Ya mati-mati juga, itu tidak boleh. Kita berserah saja. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, makna kematian bagi orang beriman. Yang kedua, saudaraku, adalah nilai keuntungan. Kita lihat. Yang kedua adalah nilai keuntungan. Puji Tuhan Bapak Ibu bahwa kita ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang sudah menyediakan tempat tinggal. Filipi 1 ayat 21. Makna kematian orang beriman adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku, dia hidup oleh karena Kristus, dia mati adalah keuntungan. Jadi pastikan hidup kita oleh karena Kristus. Dan mati adalah sebuah nilai keuntungan. Ini satu nilai kepastian. Dan kepastian pula yang harus kita percaya. Kalau kita tidak percaya akan nilai ini, akan percuma kita hidup di dalam kekristenan. Karena endingnya akhirnya kita menyimpang. Percaya akan nilai tahayul-tahayul. Akan nilai-nilai dongeng nenek moyang. Itu banyak terjadi atas orang Kristen Bapak Ibu. Iya kan? Hidupnya rajin ke gereja, tatkala matinya pakai nilai-nilai yang bukan daripada Tuhan.
Nah ini kan parah Bapak Ibu. Makanya di dalam kekristenan, makna kematian adalah nilai keuntungan. Tatkala kita hidup karena Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi, jikalau kita masih hidup, kita menguatkan akan nilai saudara-saudara kita punya iman. Sebagai nilai-nilai penyemangat. Kalau kita mati pun ada nilai keuntungan, tidak ada yang rugi. Kematian bukan hal yang sial Bapak Ibu. Kematian bukan hal yang sial. Kematian adalah nilai keuntungan. Jadi di sini jelas Bapak Ibu harus paham. Kematian adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan, ada amin Bapak Ibu. Jadi di sini siapa yang tidak mau untung? Sementara orang-orang dunia tuh kalau kematian itu sial katanya. Iya kan, wah, kena sial, kena apes. Enggak, bagi kita sudah ditentukan kematian itu nilai keuntungan. Tatkala hidup kita oleh karena Kristus Yesus. Mati dan hidupnya oke. Amin saudara, karena Yesus Kristus. Makanya Paulus pada saat itu ada nilai-nilai pilihan. Diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Kalaupun aku hidup, aku akan menguatkan iman kalian. Dan aku bangga di situ. Kalau aku mati, untung. Jadi saudaraku, ini beda dengan kepercayaan lain. Kepercayaan lain itu sebuah kematian adalah sebuah nilai kerugian. Di situ kedukaannya terlalu dalam sekali. Seperti orang tidak ada harapan. Ya memang mereka tidak punya harapan. Kalau kita untung Bapak Ibu. Jadi kita harus paham nilai-nilai kematian di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu yakin hidupmu oleh karena Kristus Yesus, tidak usah takut mati. Mati, sekali lagi saya bicara, tidak bisa dihindari. Kematian itu nilai kepastian yang akan kita dapat. Dengan kepastian yang kita akan dapat, kita akan mendapatkan pula nilai keuntungan. Keuntungan di sini bukan keuntungan seperti orang berdagang Bapak Ibu. Keuntungan di sini adalah satu nilai kita memperoleh hidup yang kekal di kerajaan sorga bersama dengan Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Iya kan? Itu luar biasa, saudaraku. Satu nilai kenyataan. Makanya di situ janganlah kita murtad. Terus terang, saudaraku, orang tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan tidak ada keuntungan dalam kematian di luar Yesus. Yang ada di dalam Yesus, mati adalah untung. Ada amin? Ini mesti dipercayai Bapak Ibu. Ini karena firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Kita harus paham. Kita beranjak ke yang ketiga. Kematian yang ketiga adalah kemuliaan. Makna kematian bagi orang beriman yang ketiga adalah kemuliaan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Ada satu nilai saudaraku, kemuliaan Tuhan menjemput kita. Tuhan sendiri turun dari sorga menjemput kita. Itu kan sebuah nilai kemuliaan Bapak Ibu. Jadi di sini saudaraku, orang Kristen matinya tidak acak-adut. Dalam artian tidak crowded. Seperti yang dinyatakan oleh kepercayaan lain. Di sini ada keteraturan dan kemuliaan luar biasa. Jadi orang yang mati terlebih dahulu, tatkala Tuhan turun sendiri, saudaraku, dalam kemuliaannya yang bangkit. Nah kita tatkala diizinkan masih hidup, kita baru menyusul. Ini sungguh luar biasa, perjumpaan reuni yang luar biasa. Kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang lebih dulu mati, mendahului kita. Satu nilai kuasa yang luar biasa dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Ini nilai kemuliaan.
Kematian seringkali, saudaraku, banyak orang pandang adalah nilai-nilai apa? Nilai-nilai ketidaknyamanan. Tapi kita tidak demikian. Ini nilai kemuliaan. Ini nilai kepastian. Karena waktu itu jemaat di Tesalonika masih percaya dengan dongeng-dongeng, Bapak Ibu. Orang mati katanya 7 hari masih di ruang tamu rohnya. Iya kan? 40 hari sudah di halaman. 100 hari sudah di jalanan. Ini dongeng. Itu kesesatan. Kita tidak demikian. Kita jelas di sini. Dengan tegas dikatakan, Tuhan sendiri yang akan menjemput, membangkitkan kita dari kematian. Ini satu nilai yang luar biasa. Ada keteraturan. Setelah itu kalau ada orang yang masih hidup, tatkala diizinkan melihat kemuliaan Tuhan turun, datang kali yang kedua, dia akan menyusul juga, rapture. Sungguh luar biasa, kemuliaan Tuhan menaungi kita. Dan kita tidak ada di dalam kegelapan. Karena kita ini, saudara, sudah mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita sudah mendapatkan ketiga. Tatkala kita mati, kita dalam kemuliaan Tuhan. Itu makna kematian orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir, kebahagiaan. Makna kematian bagi orang beriman, kebahagiaan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Sebuah nilai kebahagiaan tatkala kita mati sejak sekarang ini, sungguh kata Roh. Jadi satu nilai yang up to date. Tidak ada menunggu-nunggu lagi. Tatkala kita mati, kita langsung berbahagia. Dan penyertaan dari perbuatan kita juga selalu mengikuti kita. Sungguh luar biasa. Makanya tatkala kita masih hidup di muka bumi ini, terus berbuatlah baik. Nah, disitulah letak kita berbuat baik. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Siapa yang tidak mau berbahagia tatkala dia mati? Semua mau. Jawabannya hanya di dalam Yesus Kristus. Di kitab Wahyu ini sangat jelas, Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang mati di dalam Kristus Yesus berbahagia. Dan perbuatan-perbuatan baik kita menyertai kita. Sungguh luar biasa. Sungguh amat luar biasa. Jadi mulai saat ini, Bapak Ibu tidak perlu takut dengan hari kematianmu. Sebab hari kematianmu itu membawa kelegaan, membawa nilai keuntungan, membawa nilai kemuliaan dan kebahagiaan. Amin, saudaraku. Dan kalau sudah waktu Tuhan, tidak ada yang bisa menghindar. Haleluya. Kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Glory, haleluya, puji Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan hari kematianmu. Justru di situ ada satu nilai yang luar biasa. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Firman-Mu telah kami dengar, berbicara soal kematian. Makna kematian bagi orang beriman. Ada satu nilai kelegaan, keuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Kelepasan, kesukacitaan, luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, di mana mereka berada. Pulihkan mereka. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Nilai kepastian akan nilai kematian adalah bukan hal perkara yang menakutkan, tetapi perkara yang istimewa.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk memberkati kita, menjemput kita, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.